Hamas peringatkan Israel tidak serang warga Palestina di Al-Quds Timur. Pejabat Hamas memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan agresi terbukanya terhadap warga Palestina di Al-Quds Timur yang diduduki, khususnya jemaah muslim di komplek Masjid Al-Aqsa. Pejabat itu menyatakan kelompok perlawanan pada akhirnya akan kehabisan kesabaran dan bertindak sebagai pembalasan. Ismail Resvan, seorang anggota senior Gerakan Perlawanan Islam Hamas, memperingatkan pihak berwenang Israel untuk tidak menguji kesabaran front perlawanan dalam menghadapi tindakan permusuhan yang sedang berlangsung terhadap Palestina. Resvan mendesak pejabat Palestina untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, menghindari pertemuan sia-sia dengan pihak berwenang dari rezim Tel Aviv dan menggunakan opsi perlawanan sebagai gantinya. Kami menyerukan kepada para pihak dan mediator untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Israel yang merebut kekuasaan. Perlawanan akan terus dilakukan untuk membela bangsa Palestina, kata Resvan seperti dilansir Fars News Agency. Di sisi lain, Yordania mengutuk gelombang ketegangan baru di wilayah Palestina yang diduduki selama beberapa hari terakhir dan pembobolan pemukim Israel yang sering ke komplek Masjid Al-Aqsa selama bulan puasa Ramadan dan dibawa perlindungan pasukan Israel. Komplek Masjid Al-Aqsa seluas 144 dunam atau 36 hektar adalah tempat ibadah khusus bagi umat Islam, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Haitham Abu Al-Ful. Abu Al-Ful menekankan perlunya menghentikan semua pembatasan masuknya jemaah muslim ke Masjid Al-Aqsa dan mengatakan agresi dan perilaku kekerasan para pemukim bertentangan dengan fakta sejarah dan hukum yang ada serta hukum internasional. Semua tindakan provokatif dan sepihak yang mengarah pada eskalasi ketegangan dan kekerasan lebih lanjut harus dihentikan. Warga Palestina telah meningkatkan serangan balasan mereka terhadap pasukan Israel dalam beberapa pekan terakhir, melakukan serangkaian operasi yang telah menewaskan sedikitnya 11 warga Israel sejak 22 Maret. 8 warga Palestina juga tewas selama periode yang sama. Warga Palestina, polisi Israel bentrok di Yerusalem, belasan orang terluka. Warga Palestina terlibat bentrok dengan polisi Israel di luar kota tua Yerusalem Timur yang menyebabkan belasan orang luka-luka. Sedikitnya 10 orang ditangkap oleh polisi Israel dalam bentrokan itu. Seperti dilansir AFP Senin 4 April, bentrokan itu dilaporkan terjadi saat warga Palestina berkumpul di depan gerbang Damaskus setelah sholat tarawih pada hari kedua bulan suci Ramadan malam waktu setempat. Seorang fotografer AFP melaporkan sejumlah objek dilemparkan ke arah polisi Israel yang kemudian merespon dengan gas air mata dan granat kejut. Kepolisian Israel dalam pernyataannya menyebutkan mereka menangkap 10 orang karena memicu kerusuhan dan menyerang petugas. Disebutkan kepolisian Israel bahwa satu personilnya mengalami luka-luka akibat botol yang dilemparkan ke wajahnya. Secara terpisah, Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan sedikitnya 11 orang mengalami luka-luka dalam bentrokan itu. Sebelumnya pada Minggu sore, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengunjungi area tersebut dan bertemu personil kepolisian yang mengamankannya. Ini adalah periode menegangkan, tapi kita memiliki pasukan kepolisian yang bisa kita percaya untuk membawa kita melewatinya. Saya bangga dengan para polisi kita, ujarnya. Pasukan Israel tewaskan 3 warga Palestina dalam baku tembak di tepi barat.
Pasukan Israel membunuh 3 gerilyawan Palestina dalam baku tembak di tepi barat yang diduki pada hari Sabtu, 2 April pagi. Insiden ini meningkatkan kekhawatiran eskalasi kekerasan lebih lanjut selama bulan suci Ramadan. Media Israel mengatakan 4 anggota unit kontra terorisme dari kepolisian Israel terluka, salah satunya serius. Pasukan mendapat kecaman ketika mereka berusaha menangkap tersangka militan di tepi barat utara. Seperti dilaporkan AFP, ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah penyerang Palestina menewaskan 11 warga Israel dalam serangan terpisah di seluruh negeri Sabtu 2 April, menandai awal Ramadan. Dalam konflik Israel-Palestina, Ramadan sering menjadi periode peningkatan gesekan dan konfrontasi. Polisi Israel mengatakan ketiga gerilyawan itu adalah anggota sel yang terlibat dalam serangan baru-baru ini terhadap pasukan Israel dan merencanakan serangan lain yang digagalkan selama operasi gabungan Sabtu pagi dengan militer dan intelijen. Video langsung oleh sanksi di media sosial menunjukkan sekelompok warga Palestina memeriksa lokasi bentrokan di dekat kota Jenin. Setelah pasukan Israel mundur, jalanan dipenuhi noda darah dan orang-orang itu meneriakkan slogan yang menyerukan balas dendam. TV Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel menyita mayat para militan. Menanggapi serangan Palestina baru-baru ini, lebih banyak pasukan Israel dikirim ke tepi barat dalam beberapa hari terakhir untuk meningkatkan pencarian, patroli, dan serangan penangkapan. Dengan kematian pada Sabtu itu tercatat sudah 7 warga Palestina tewas selama 3 hari, termasuk 2 dalam baku tembak Kamis dan 1 setelah dia menikam dan melukai seorang Israel di sebuah bus di tepi barat. Pada hari Jumat, seorang pria Palestina dibunuh oleh pasukan di kota Hebron, tepi barat selama bentrokan yang meletus setelah sholat di masjid. Militer Israel mengatakan pasukannya menembak seorang Palestina yang melemparkan bom api ke arah mereka. Beberapa ratus pemukim Yahudi hidup di bawah perlindungan militer yang ketat di jantung Hebron, sebuah kota berpenduduk lebih dari 200.000 orang Palestina dan rumah bagi situs suci utama yang disakralkan bagi orang Yahudi dan Muslim. Di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, situs tersuci ketiga dalam Islam, pihak berwenang mengatakan lebih dari 30.000 orang menghadiri sholat Jumat pada malam Ramadan. Tidak ada laporan tentang protes atau kekerasan. Puncak bukit di mana masjid berada adalah situs paling suci bagi orang Yahudi yang menyebutkan sebagai Temple Mount dan telah menjadi titik nyala konflik yang sering terjadi selama seabad. Para pemimpin Israel, Palestina, dan Yordania telah mengadakan banyak pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dan Israel telah membuat serangkaian isyarat niat baik. Semuanya bertujuan untuk menenangkan ketegangan menjelang Ramadan. Mereka berharap untuk menghindari terulangnya tahun lalu ketika protes dan bentrokan di Yerusalem selama Ramadan memicu perang Gaza 11 hari dan kekerasan Yahudi Arab di kota-kota campuran Israel.